Nah, lebih gampang lagi bahasa Eropa itu apa ya? Tidak seribet bahasa Asia, teman-teman. Kebetulan bahasa-bahasa di luar Asia tuh mempelajarinya mudah. Contohnya Arab. Arab itu gampang banget. Jadi Ismi Adinda. Nah, saya Adinda. Ismi Ismuki Ismi Hanifah. Mas Muki. Nah, next pas saya belajar bahasa Jepang karena awal otodidak, tapi lama-lama masa SMA diajarin sama ibu guru, saya lulus masuk perguruan tinggi. Nah, di perguruan ini saya benar-benar otodidak bahasa Korea. Awalnya ini juga the power of kepep teman-teman. Jadi teman-teman yang apa ya, merasa terpojokkan itu justru kesempatan untuk kalian untuk mengeluarkan potensi kalian, karena the power of kepepet itu real ya guys. The power of kepepet itu real, it's real. Aku ngalamin sendiri. Jadi ceritanya waktu itu cuma suka sama Korea, cuma denger lagu-lagu Korea gitu kan, nggak bisa bahasa Korea sama sekali, nggak bisa. Cuma bisa annyeonghaseyo, itu juga waktu itu nggak cara ngucapin annyeonghaseyo gitu kan, nggak tahu gitu pokoknya, cuma dengar di drama annyeonghaseyo gitu. Tiba-tiba teman sekelas saya waktu itu bilang, Dinda, kamu didaftarin buat jadi tutor. Jadi kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya ya, di Fakultas Ilmu Budaya itu di Universitas Pajajaran ada semua bahasa, ada kecuali Cina, Korea, dan juga Spanyol juga ada ya. Belanda juga nggak ada, tapi anak ilmu sejarah belajar bahasa Belanda. Nah, kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya itu mau buka language club, mau buka apa, perkumpulan kayak nanti bisa ngajarin bahasa ini gitu, ngajarin bahasa ini, buka kelas. Nah, kebetulan mau buka kelas berarti harus gurunya kan. Nah, gurunya ini semua tuh ada, bahasa Jerman ada gurunya, bahasa Prancis ada gurunya, Rusia ada gurunya, terutama Indonesia ada loh, belajar bahasa Indonesia juga mungkin untuk yang orang asing. Bahasa Inggris juga ada gurunya, tapi bahasanya nggak ada gurunya. Kenapa? Karena ada sastra Korea gitu. Fakultas Ilmu Budaya saya nggak ada sastra Korea. Nah, satu panitianya itu teman saya yang tadi bilang, kamu nanti ngajar ya gitu. Atas dasar apa kan, kok bisa tiba-tiba daftarin saya untuk jadi guru? Iya, saya udah daftarin dan udah masuk ke dekan. Untuk teman-teman yang sudah kuliah tahu dekan kan, itu berarti udah fix banget, udah diajuin ke dekan gitu. Terus saya kaget, kapan ngajar ya? 3 hari lagi. Coba teman-teman bayangin, power of kepepet banget. Saya atas dasar apa kamu nunjuk saya buat ngajar? Kamu suka Korea, sebatas itu. Karena kamu suka Korea. Ya saya suka Korea nggak bahasanya, kan banyak kan suka kok nggak bisa bahasanya, itu sayang banget teman-teman. Sayang ketika kita menyukai sudah menyukai musiknya, sudah menyukai film, drama dan segala macamnya, bukan hanya Korea, misalkan suka Prancis juga atau Asia gitu kan, suka nonton Masha and the Bear, itu sayang banget kalau kita nggak sambil mempelajari bahasanya, kayak nonton Masha and the Bear nih hari gitu kan, Ishka gitu kan, Kak Dila gitu. Dila artinya apa kan. Nah, itu sayang banget. Jadi gimana caranya nonton itu kan untuk refreshing ya teman. Gimana caranya nonton refreshing kita tetap dapat ilmu gitu. Ini nggak sia-sia apa yang kita lakuin. Atau dengerin musik bahasa Rusia maupun bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab. Kita denger musiknya, tapi kita apa ya, kan denger musik untuk refreshing ya teman, tapi tetap dapet pelajarannya gitu. Oh, pas denger musik kata-kata kumchom ya, Merian ya, kumchom itu apa sih, kuncro apa-apa ya, kumchom itu apa gitu. Nah, ketika kita sudah mempelajari bahasanya, kita pasti kumchoro. Kum itu artinya mimpi, chorom itu artinya seperti mimpi. Wah, ternyata belajar bahasa asik ya gitu teman-teman. Ketika itu balik lagi ke tadi the power of kepep. Ketika itu saya bingung jujur, karena tiba-tiba ditolong suruh ngajar bahasa Korea dalam 3 hari. Akhirnya saya pelajari bahasa Korea dalam 3 hari. Itu di luar Hangul. Jadi Hangul kan udah belajar sebelumnya, udah tahu gitu kayak ini A,
Emang belajar Hangul itu terpisah ya temen sama yang jadi emang itu dasarnya harus belajar itu dulu Hangul dulu A, I, U, E, O, K gitu. Cara nulisnya kayak gimana itu terpisah. Kebetulan dalam 3 hari saya ngebut itu udah power kepepet kayak sih kita bisa apa potensi kita tiba keluar ketika kita di-push. Kamu harus bisa bahasa Korea dalam 3 hari. Bayang teman-teman dalam 3 hari itu gimana caranya gitu kan. Ketika kita bisa itu masuk semua yang ada di situ. Nah, situlah saya dapat ilmu bagaimana cara mudah mempelajari bahasa asing. Buat teman-teman yang lagi nyatet, mungkin boleh dicatat. Jadi, paling pertama setelah teks itu adalah mengetahui struktur bahasanya. Gimana sih mengetahui struktur bahasanya? Misalkan kalau bahasa Indonesia itu SPOK ya teman-teman, betul? Betul banget, Kak. Betul. Nah, kita harus tahu nih bahasa yang kita pelajari itu strukturnya itu bagaimana? Subjek dulu kah? Objek dulu kah? Predikat dulu atau keterangannya di mana gitu. Nah, kebetulan bahasa Korea itu adalah SKOP. SKOP. Subjek, K-nya apa teman-teman? Keterangan, Kak. Keterangan. Ya, O-nya objek, P-nya predikat gitu. Oh, ketika tahu, iya. Iya, jadi ketika kita tahu SKOP, gampang teman-teman belajar bahasa itu gampang ketika udah tahu. Udah disusun aja. S-nya apa, O-nya apa, P-nya apa. Nah, tinggal kita nggak punya nih vocabulary gitu kan. Vocabnya nggak punya kosakata apapun. Nah, bingung kan. Jadi setelah kita dapat strukturnya, kita juga pelajarin kosakatanya. Jadi kita hafalin kosakatanya tuh apa aja. Ini trik ketiga, pelajarin katanya. Jadi belajar kosakata tuh nggak perlu temen-temen tulis gitu 100, hafalin. Mokda makan, pap nasi, keran telur, nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kita juga bisa belajar kosakata sambil nonton drama Korea. Misalkan nonton drama Koreanya subtitlenya misalkan ada Korea juga nih kan, biasanya kalau YouTube juga ada drama-drama short gitu ya, webma ya namanya, itu ada nih subtitle ada Korea Inggris gitu, jadi ada tulisan Koreanya ada terjemahan juga, misalkan di tulisannya Kajima Kajima. Nah, kita bisa belajar vocabulary gitu. Kajima artinya di situ terjemahannya jangan di tulisannya Kajima. Oh, catat. Hajim aja tiba-tiba dengar gue ada tulisan ada lirik Hajima. Oh, ya artinya jangan pergi gitu. Jadi belajar kata tuh seenak itu gitu. Jadi dibawain aja, nggak usah bawa Kajima pergi. Tapi kalau tergantung memang orang itu beda cara belajar bahasanya. Kalau misalkan kalian teman-teman tipe yang seperti itu nggak apa-apa. Saya nggak bilang jangan seperti itu, enggak. Tapi kalau memang kalian metodenya itu belajar kayak diruntut, semua kosakata itu hafalin. Kajima jangan pergi, Mokjima jangan kan. Malhajima jangan bicara gitu. Gak apa-apa. Jadi gantung style belajar kalian masing-masing. Kalau aku pribadi kebetulan stylenya sukanya denger musik atau nontonin drama Korea terus denger ini itu ini gitu. Jadi baru dicatat, baru kalian dan sering praktek. Jadi ketika saya pergi ke misalkan pergi dari rumah gitu suka praktek Kajima gitu. Padahal adik saya ngerti gitu ya. Ngomong apa sih? Tapi praktek aja Kajima gitu. Jangan pergi seperti itu. Jadi ketika kita punya vocabulary ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, SKOP subjek, SKOP subjek, keterangan, objek, predikat. Subjek. Jadi bahasa itu banyak yang pakai partikel teman-teman. Kebetulan Indonesia nggak ada juga partikelnya kan. Tapi kalau untuk subjek sebetulnya nggak ada partikel ya, betul? Kayak aku gitu. Dia, saya, Anda itu nggak ada partikel sama sekali kan. Tapi di bahasa Korea itu bahasa Inggris juga nggak ada partikelnya. I, you, me, they nggak ada partikelnya. Bahasa Arab juga ada partikelnya. Ana, antuma, antum, anti, antuma, anna itu nggak ada partikel. Kebetulan nih Korea lucu gitu. Spesial, ada partikelnya. Jadi ketika kita mau subjek di awal, dia ada nen atau en partikelnya. Jadi nggak nih sendirian. Mungkin bisa sendiri, cuma ini nggak sesuai gramatikal yang benar gitu ya, yang baik dan benar gitu.
tidak sesuai tata cara yang benar. Misalkan nah itu saya aku ya. Nah, 저 itu 저. 당신, 걔는, 그는, 걔는. Nah, itu pakai nen di belakangnya jadi tambahin untuk dia menjadi subjek. Jadi gimana cara membedakan subjek dan objek itu kalau subjek itu ditambahin nen atau kalau objek tambahinnya rel atau seperti itu. Nah, jadi jadi udah tahu bedanya kalau subjek ditambahin apa partikelnya, kalau keterangan ditambahin partikel teman-teman. Jadi ada dan eso. Dan eso. Jadi misalkan 저는 인도네시아에서. Jadi kan itu keterangan dari ya, Indonesia에서 왔습니다. Nah, jadi kalau nggak ada objek, kita langsung ke partikel. SKOP terakhir 왔습니다. Artinya saya datang dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. 저는 인도네시아에서 왔습니다. Nah, partikel di juga ada gitu kan, di pet juga ada. Jadi kita masukin aja teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang udah punya passion nih dalam bahasa, misalkan bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Prancis, tinggal dicari tahu aja nih apa struktur bahasanya tuh seperti apa. Nah, Indonesia kan SPW ya kebetulan teman-teman. Jadi kalau udah dapet struktur bahasanya gampang gitu, masukin aja. Dan jangan lupa kosakata juga paling penting banget. Jadi setelah kita bisa kosakata, kita cari tahu ada nggak sih partikelnya untuk apa yang harus tempel gitu, yang harus tempel di subjek apa, keterangan apa, predikat apa, objek apa gitu. Kalau misalkan ada partikelnya itu kita harus catat gitu, dan sering dipikirin. Contohnya se-Jepang. Partikel lagi kalau dulu saya belajar nani des dulu ya. Nani wa nani des. Nani tuh maksudnya titik ya teman-teman, titik wa titik no titik des gitu. Atau nani wa nani des contohnya. Perkenalan dalam bahasa Jepang. Nani itu titik no watashi subjeknya, watashi saya, watashi no titik wa namae itu artinya nama, watashi no namae wa adin negara des. Itu artikel paling akhir yang menunjukkan bahwa itu tuh formal gitu. Jadi watashi no namae wa adin negara des. Anata no namae wa naska? Watashi no namae wa Coba Hanifa desu. Kak Hanifah, anata no namae wa desu ka? Artinya nama kamu siapa? Watashi no namae wa Hanifa desu. Wah, hebat banget ya, temen juga bisa coba gitu. Terus ketika itu kan kayak gampang banget kata gitu kan. Nah, lebih gampang lagi bahasa Eropa itu apa ya, tidak seribet bahasa Asia teman-teman. Kebetulan bahasa di luar Asia tuh mempelajarinya mudah. Contohnya Arab. Arab itu gampang banget. Jadi ismi Adinda. Nah, saya Adinda. Ismuki Ismi Hanifah. Mas Muki. Wah, hebat banget Kak Hanifah. Nah, bisa langsung dicoba ya teman-teman. Isi bla 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 namakan. Itu gampang banget. Jadi di luar Asia lebih gampang teman-teman. Contohnya lagi bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu bahasa Spanyolnya nama saya adalah itu gampang banget. Jadi cuma Jo itu saya. Kayak mirip sama kayak Jo, tapi bukan, kalau Korea Jeo gitu ya, kalau ini Josoy Adinda. Kak Hanifah? Johosoy Hanifah. Josoy Hanifah. Yeay, jadi gampang kan teman-teman. Pokoknya terus kunci juga kita pelajari huruf-hurufnya, terutama yang huruf P itu berbeda dengan bahasa kita, alfabet gitu kan. Inggris masih gampang belajarnya. Spanyol mungkin gampang, cuma ada ya huruf apa spesial gitu bahasa Spanyol ya, yang ada kayak di atas tuh kayak ada gitu guys, apa sih, kayak ada lambang infini gitu ya di huruf E kalau kalian sering misalkan mañana itu bacanya nah dibacanya nye. Jadi ada manana, tulisan nana, tapi di ini ada lambang infinity, atasnya itu dibacanya ya guys, nye, mañana. Dan kita tuh sebenarnya spesial banget ya karena kita punya apa ya, huruf-huruf unik tuh. Makanya bangga banget di anak Indonesia, bangga banget bisa berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena ternyata
banyak negara-negara yang nggak punya huruf-huruf seperti Indonesia, teman-teman. Contohnya, eng. Jadi kebetulan keluar ya video saya, jadi saya di Korea, kebetulan saya masuk ke kelas internasional yang itu isinya dari berbagai benua gitu yang ada di dunia. Ada orang Kazakhstan, ada orang Kenya, ada orang Sudan. Wah, banyak banget. Ada Meksiko, ada Kolombia, wah bermacam-macam banget. Bahasanya juga macam-macam gitu. Alhamdulillah juga saya bisa apa ya? Bisa berkomunikasi alhamdulillah dengan teman saya dengan berbagai bahasa asing. Nah, itu juga salah satu keunggulan apa manfaat kita bisa bahasa asing. Jadi ketika waktu saya di Korea, kebetulan orang Sudan itu benar-benar cinta negaranya ya. Jadi orang Sudan nggak bisa bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Arab aja. Jadi saya disuruh jadi penerjemah ketika orang Sudan ini ngomong ke saya pakai bahasa Arab dan saya terjemah ke bahasa Inggris gitu. Jadi kebetulan orang sendiri bilang, Adinda, ana la asli atakallam bil Injiliziyah, kalim. Aku nggak bisa gitu pakai bahasa Inggris, coba sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah jadi dipanggil terus ya apa teman-teman pakai banget. Oh dia nih bisa bahasa ini, coba tolong dong ngobrol dia, terutama gurunya ada, saya punya guru yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi cuma bisa aja tok Korea. Dia ngomong sama orang Sunda nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Korea. Jadi saya bingung kan, mereka bisa komunikasi mau gimana nih? Dosen saya bisa bahasa Inggris, yang orang dan jangankan Inggris, jangankan Korea, Inggris aja nggak bisa. Mau ngobrol nih, nggak mungkin yang dosen saya yang Korea, yang satu ngomong Arab kan nggak nyambung gitu. Akhirnya saya dipanggil, Adinda tolong tengahin kita nih, mau ngomong. Gitu mau ngomong akhirnya alhamdulillah saya nengahin gitu, jadi ke bahasa Korea saya jemahin ke bahasa Arab gitu. Jadi ketika kita bisa bahasa asing kita tuh teman-teman dibutuhkan dimanapun, terutama dalam situasi seperti saya yang kemarin gitu. Nah kebetulan waktu itu juga ada Kazakhstan itu nggak bisa bahasa Inggris cuma hanya dikit gitu. Jadi dia juga saya Kazakhstan itu bahasa Rusia teman-teman. Mungkin ada yang baru tahu, oh Kazakhstan ini Rusia. Uzbekistan, Kazakhstan, semua negara pecahan Uni Soviet itu bahasa keduanya atau bahasa pertama ya di Kazakhstan itu ada dua bahasa Kazakh dan bahasa Rusia. Tapi yang digunakan di bahasa pertama itu Rusia teman-teman gitu. Jadi kalau temu nih sama temen orang Uzbekistan, jangan pakai bahasa Arab ya teman-teman. Kan kayak Uzbekistan dengarnya kayak negara-negara Arab gitu kan. Tiba Assalamualaikum, akhi gitu kan. Mas Muk, min aina anta? Bingung orang Uzbekistan nih gitu kan. Ngomong apa nih gitu. Jadi jangan. Nah, ini juga penting kita memperluas wawasan itu tentang bahasa. Itu kita nggak salah, nggak diketain. Ngomong apa gitu, pakai bahasa Arab ya, mohon maaf ini saya Uzbekistan ngomongnya bahasa Uzbek Rusia gitu. Nah kita jadi tahu nih, oh mungkin ada teman-teman yang baru tahu Uzbekistan ngomongnya Rusia gitu. Nah kebetulan jadi seru banget waktu itu ketika ulang tahun. Jadi tiap bulan kebetulan ada ulang tahun ya teman. Jadi seremoni gratis ya free dari kampus. Ulang tahun dirayain sama kampus. Enak banget ya ulang tahunnya dirayain gitu sama kampus. Nah kita ada speech. Nah kebetulan yang orang Spanyol juga dari Kolombia itu nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kebetulan ya teman-teman apa tadi saya bilang depan, benar juga kata Hanifah, beberapa negara itu pakai bahasa negara aja gitu. Mungkin Indonesia masuk negara yang multi language gitu. Jadi language. Jadi banyak banget kita bisa belajar. Ada yang bisa bahasa Jepang kan. Orang Indonesia jago bahasa Arab banyak. Orang Indonesia jago bahasa banyak. Hampir semakin di sini juga pada bahasa Inggris. Orang Indonesia jago bahasa Korea banyak banget, terutama sekarang lagi banyak yang suka drama K-pop. Jadi orang Indonesia ini bener-bener masya Allah, karena kita untuk pronunciation juga seperti yang tadi bilang ada huruf eng itu teman saya yang di negara lain nggak ada yang bisa teman-teman ngomong ngopi itu nggak ada yang bisa ngopi kopi kopi benar-benar nggak bisa eng di depan gitu karena di negara mereka nggak ada eng tuh nggak ada itu di Indonesia ada hurufnya kayak seperti di katanya misalkan penyakit hurufnya itu dipakai di Spanyol tapi mungkin orang Rusia ada
orang dari negara lain tuh nggak ada hurufnya kan, di Jepang juga nggak ada hurufnya gitu. Jadi susah gitu. Tapi Indonesia ini Masya Allah bahaya karena banyak banget ya, ada adanya, ada perfect banget lah gitu, alhamdulillah. Jadi ketika kita belajar bahasa asing, gampang teman-teman, gampang untuk lidahnya itu ya, banyak yang bilang kan Indonesia itu lidahnya gampang belajar bahasa asing. Kenapa? Karena kita kebetulan nih, alhamdulillah banyak banget gitu. Huruf-huruf ada di Indonesia dan ada juga di luar. Tapi tentu orang luar punya huruf yang ada di Indonesia gitu. Contohnya yang tadi bilang eng. Jadi nanti mau keluarin kebetulan dia saya. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe ya, Adina Nira. Sudah. Nah nanti di situ saya akan upload ketika orang luar ngomong yang depannya eng. Contohnya tadi eng, ngopi atau omong, itu mereka nggak bisa omong, termasuk orang-orang yang bisa. Teman saya orang-orang bisa ngomong tuh nggak bisa, ngopi nggak bisa, opi gitu, ngomong nggak bisa, di depan nggak bisa gitu. Jadi kebetulan kita harus bersyukur banget nih, kita sebagai penulis bahasa Indonesia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita tuh punya gitu, setiap orang memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Pengalaman JavaScript, wah itu JavaScript seru banget ya. JavaScript seru banget dan susah menurut saya. Jadi gimana caranya kita tuh menemukan potensi yang ada di diri kita. Alhamdulillah kemarin saya jadi mahasiswa terbaik sekelas gitu. Kebetulan kelasnya orang-orang internasional juga. Di situ saya bisa handle insecurity saya dan mengeluarkan apa yang saya punya gitu. Ketika kita maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu.